firman Tuhan yang hendak saya sampaikan. Saya beri judul El Shaddai in the Life of Naomi. Nah, mari sama-sama kita akan melihat teks kita ya. Pertama-tama kita akan melihat di pasal yang pertama ya dari dari kitab Rut ya. Pasal yang pertama ayat 20 dan 21. Tetapi ia, Naomi, ya, berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa, ya kata atau nama Shaddai di situ muncul tanpa L, ya, telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa, kembali nama Shaddai muncul di situ, telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, setelah 10 tahun berada di Moab, ya, maka kemudian Naomi dan Rut ini pulang ke Bethlehem, ya, dan saat mereka mendekati kota itu, orang-orang sudah mulai pangling, saudara, ya, 10 tahun lewat sehingga orang bertanya-tanya apa itu Naomi atau bukan, ya. Lalu ini jawaban yang dia berikan kepada orang-orang yang mau menyambut tapi masih ragu-ragu Naomi atau bukan, ya. Dia katakan perkataan ini, jangan sebut aku Naomi, karena Naomi itu artinya pleasant, ya, menyenangkan. Sementara kehidupannya sudah berubah sedemikian rupa, terpuruk. Bahkan sampai ke titik nadir sehingga dia tidak rela disebut dengan namanya, yaitu Naomi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ya, apakah yang dikatakan oleh Naomi tentang Allah itu benar? Bahwa seolah-olah Allah El Shaddai itu sedang berpaling membelakangi Naomi dan bahkan sedang menghancurkan hidup Naomi. Apakah itu benar? Nah, saudara, memang ya kita langsung bisa mengatakan, sudah pasti apa yang diutarakan oleh Naomi itu datang dari hatinya yang memang pada waktu itu sedang tertekan. Nah, itu sebabnya saya percaya, hati-hati saudara, ya, kalau kita menilai Allah berdasarkan pengalaman kita itu berbahaya, saudara. Ya, kalau kita pas lagi susah, ya kita melihat Tuhan itu jahat, Tuhan itu meninggalkan kita. Kalau kita makmur diberkati Tuhan lalu kita pikir, waduh ini kalau saya taat Tuhan pasti kasih ini. Nanti akhirnya bukan nyembah Tuhan tapi nyembah mamon, saudara. Hati-hati. Ya, yang paling benar kita mengenal Tuhan itu berdasarkan firman yang dinyatakan, bukan berdasarkan pengalaman kita. Jadi pada waktu itu yang diungkapkan oleh Naomi betul-betul apa yang ada di dalam dasar hatinya. Nah, mari untuk kemudian kita bisa menjawab benar atau enggaknya, saudara, ya. Mari kita akan melihat sama-sama nanti bagaimana El Shaddai itu bekerja dalam kehidupan Naomi. Tapi sebelum itu mari kita kenali dulu, ya. Nama El Shaddai itu artinya apa sih? Muncul 48 kali di perjanjian lama, 31 kali, yang paling banyak itu munculnya di kitab Ayub. Ya, saudara, saya kira kita bisa langsung mengerti ya kenapa nama itu kok munculnya di kitab Ayub. Karena memang Ayub membutuhkan penyataan Allah yang maha kuasa, yang maha cukup itu. Ya, untuk supaya dia tidak kehilangan imannya.
saudara, di tengah-tengah penderitaan yang amat sangat. Ada banyak diskusi, saudara, yang kalau saudara membuka di YouTube barangkali ada banyak ya orang-orang yang bicara mengenai arti dari nama El Shaddai. Tetapi kalau kita mau kerucutkan, saudara, maka nama El Shaddai itu artinya adalah Allah yang maha kuasa, omnipoten, dan juga sekaligus maha cukup, all sufficient. Artinya Allah itu Allah yang independen. Dia tidak butuh apa-apa dari luar dirinya. Dia sanggup untuk mencukupkan dirinya sendiri dan hanya dia saja yang bisa melakukan itu. Saudara dan saya nggak bisa hidup sendiri kan? Kita selalu butuh orang lain. Saudara senyum aja butuh orang lain. Kalau enggak, orang bisa pikir macam-macam nanti, saudara. Tapi sekarang banyak yang senyum sendiri karena pakai helm, kemudian dimasukin HP di sini ya. Saudara, hanya Allah yang maha cukup. Nah, jadi kalau kita gabung dua unsur ini, saudara, kira-kira kita bisa mengatakan bahwa nama El Shaddai itu menekankan bahwa Allah yang membuat perjanjian dengan umatnya itu adalah Allah yang maha kuasa. Ada gambaran maskulinitas di situ ya. Kalau kita lihat pria selalu asosiasi kita itu kekuatan. Ya, kekuatan, ada power di situ. Ya, ada energi di situ. Ya, yang maha kuasa dan juga maha cukup, yang menyediakan, yang merawat, ada unsur femininnya di situ, saudara. Ya, rangkap dua. Ya, biasanya anak akan melihat ayahnya dalam kaitan dengan kekuatan yang sanggup menyediakan, melindungi dia, membela dia. Lalu lihat ibunya. Ibu adalah seorang yang merawat saya, menyediakan segala sesuatu sampai sedetil-detilnya yang saya butuhkan dalam hidup saya. Nah, ini digabungkan, saudara. Maha kuasa, maha cukup untuk menopang, menyediakan, dan melindungi anak-anaknya. Bisa katakan amin? Allah yang seperti itulah yang menyatakan diri kepada Abraham, itu yang kita bahas pada pagi hari. Sekarang kita akan melihat bagaimana El Shaddai menyatakan dirinya kepada Naomi. Nah, saudara, mari saya ajak kita melihat ya bagaimana Allah itu menyatakan diri dalam perjalanan waktu dalam kehidupan Naomi dan keluarganya. Atau Elimelek dan keluarganya lebih tepatnya, saudara ya. Nah, di pasal yang pertama kalau saudara membaca ya, saya senang kalau nanti pulang dari ibadah saudara ada waktu ya baca pasal yang pertama, kalau bisa malah baca seluruh pasal bagus, seluruh kitab itu jauh lebih baik. Tapi waktu saudara membaca di pasal yang pertama, saudara akan langsung mendapatkan kesan yang suram, gelap, penuh duka cita, mungkin menyesakkan dada. Saudara perhatikan ya. Diceritakan di sana suatu saat pada zaman hakim-hakim, Bethlehem itu mengalami musim kekeringan yang luar biasa. Terjadi kelaparan di situ. Nah, ini sebuah ironi sebenarnya ya. Bethlehem itu artinya kan rumah roti. Ya, tetapi di rumah roti gak ada roti untuk dimakan. Jadi akhirnya Elimelek sebagai kepala keluarga memutuskan kalau begitu kita pergi ke Moab supaya kita bisa menyambung kehidupan kita. Saudara, akhirnya pergilah mereka, tetapi sayangnya dalam kurun waktu 10 tahun
Elimelek meninggal dunia, lalu disusul dengan 2 putranya, ya, Kilion dan Mahlon, saudara. 10 tahun di Moab, 3 orang meninggal dunia. Lalu tersisalah 3 janda, 1 tua, 2 muda, saudara. Lalu akhirnya mereka mendengar suatu saat bahwa Bethlehem sudah diberkati Tuhan lagi. Mulai ada panen lagi. Itu sebabnya Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya. 2 mantunya awalnya ikut, tetapi kemudian dalam perjalanan Naomi mulai berpikir, aku gak mungkin kawin lagi sehingga siapa nanti yang akan menghidupi 2 mantuku ini. Itu sebabnya dia berkata kepada Orpa dan juga kepada Ruth, sebaiknya kamu kembali saja ke Moab. Kamu masih muda, menikah lagi dan hidup dengan lembaran yang baru. Itu desakan daripada Naomi. Orpa akhirnya kembali, tetapi Ruth, ya, dia memilih untuk setia kepada mertuanya. Kemana kamu pergi, aku akan pergi. Kemana kamu bermalam, aku akan bermalam. Bahkan bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Bahkan di mana kamu mati, aku pun juga mati di situ. Sumpah kesetiaan, saudara. Lalu akhirnya mereka kembali ke Bethlehem. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Nah, pertanyaannya sekali lagi. Apakah ungkapan perasaan dari Naomi itu sungguh-sungguh benar? Bahwa Allah sudah meninggalkan Naomi, membelakangi Naomi, bahkan menghajar Naomi habis-habisan. Apakah demikian, saudara? Kalau kita hanya baca pasal 1 saja, kita akan segera mengatakan iya. Tetapi saudara, ceritanya masih belum selesai. Nah, ini yang akan kita lihat sama-sama. So, kita lihat di pasal yang kedua, ya, kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Saudara, nuansanya, vibes-nya itu sudah berbeda. Pasal 1 suram, pasal 2 mulai ada titik terang. Ada turning point di sana, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita seringkali kalau membaca itu ya, kadang-kadang kita baca dari belakang ke depan, ya. Artinya karena ceritanya sudah lengkap, ya, kita sudah tahu ceritanya, ya begitu ceritanya tentang Naomi, Ruth, ya, seperti itu. Tetapi kalau kita coba mengikuti perjalanan kehidupan mereka, seolah-olah kita sedang melangkah bersama mereka, kita bisa merasakan di situ ada perubahan suasana yang luar biasa. Pasal 1 suram, pasal 2 ada titik terang. Allah yang sedang bekerja di situ. Senyap iya, tetapi pasti Allah ada di balik semuanya itu. Disebutkan, saudara, ada Boas di sana, seorang yang kaya raya. Sebenarnya ini enggak harus dipahami secara material, ya, karena kaya raya di sini pengertiannya bisa menunjuk kepada karakter daripada Boas. Dia seorang yang baik hati, seorang yang mulia, seorang yang punya pengaruh yang baik di lingkungannya. Dan ingat, saudara, ya, ini terjadi di zaman hakim-hakim. Dan kita tahu semua, saudara, di zaman hakim-hakim itu Israel sedang mengalami kemerosotan moral yang luar biasa. Orang hidup sesuai dengan standarnya masing-masing. Jadi kalau demikian, Boas ini termasuk makhluk yang langka. Kalau dalam bahasa Alkitab,
Dia adalah bagian dari remnan itu. Remnan itu sisa Israel. Meskipun kebanyakan orang Israel berpaling dari Allah, tetapi ada orang-orang yang masih hidup di dalam kebenaran. Hidup saleh di hadapannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dengan kata lain, ya barangkali kita bisa menempatkan diri kita pada posisi Naomi. Bahwa saya sekarang ini sedang menghadapi kesulitan besar. Pergumulan yang luar biasa. Tetapi kita tidak tahu bahwa sesungguhnya itu bukan akhir dari segala-galanya. Ya, saya suka sekali dengan perkataan ini ya. Allah telah mempersiapkan jalan. Ini dari kekekalan saudara. Allah sudah atur segala sesuatu. Lalu sekarang apa yang Allah kerjakan? Allah sedang mempersiapkan kitanya. Untuk melalui jalan yang telah dia persiapkan itu. Dan ini luar biasa saudara. Waktu saya belajar dari kitab Rut ini. Saya sangat dikuatkan. Karena tahu bahwa sesungguhnya Allah bukan hanya merencanakan. Tetapi dia mendahului kita. Sebelum kita sampai, Allah sudah mendahului, mempersiapkan segala sesuatu. Dan utamanya mempersiapkan hidup kita ini. Supaya menjadi bejana yang mulia di tangannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah mari sekarang kita lanjutkan ya. Saya senang membaca mulai masuk di pasal 2 itu sudah bisa tersenyum ya. Pasal 1 rasanya kok susah. Pasal 2 saudara suasananya berubah. Nah mari kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya. Pergilah anakku. Saudara. Kita harus paham ya, kalau orang sudah jadi janda ya, di masyarakat Yahudi pada waktu itu berarti tanpa persediaan, tanpa perlindungan. Tidak ada yang bisa diandalkan di dalam kehidupannya. Jadi dengan kata lain pada saat Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem, mereka itu bangkrut total. Tidak ada pengharapan lagi dalam kehidupan mereka. Kalau ngomong secara jasmania, secara lahiriah. Tetapi perhatikanlah di sini, Rut tidak mengasihani diri dan larut di dalamnya. Meratapi nasibnya, tidak. Tetapi kemudian dia mulai berinisiatif. Saya dan mertua saya harus tetap hidup. Saudara, akhirnya dia putuskan. Saya mau ambil sisa-sisa bulir-bulir jelai itu. Ya, dan saudara ini menarik. Kelihatannya sepele saudara. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rut itu hanya mungkin karena 200 tahun sebelumnya Allah sudah mempersiapkan jalan untuk itu. Apa maksudnya? Mari kita lihat saudara ya. Imamat pasal 19 ayat 9 dan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kelihatan sepele. Allah sedang mengajar umatnya supaya menjadi umat yang tidak self-centris ya. Tidak memikirkan dirinya sendiri saja. Tidak.
tetapi juga berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang asing. Nah, Allah kemudian menggariskan perintahnya ini. Siapa sangka saudara, 200 tahun kemudian Rut menikmati apa yang Tuhan titahkan kepada umatnya pada waktu itu. Apakah ini terjadi secara kebetulan? Kebetulan? Saudara, Allah kita maha kuasa, dia maha cukup. Dia mengatur, dia mengorkestrasi segala sesuatu secara detail. Sehingga tidak ada yang namanya kebetulan. Semua ada di dalam kekuasaan, di dalam kendalinya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan puji Tuhan di sini kita belajar dari attitude-nya Rut. Sekali lagi, dia rendah hati, dia tidak malu-malu. Dan dia merasa dia yang muda, dia yang harus kerja. Saudara, ini penting. Tuhan merencanakan, Tuhan pasti mewujudkan rencananya. Tetapi saudara dan saya ada bagian yang harus kita kerjakan. Amin. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Dan ini yang dilakukan oleh Rut. Rut bukannya sibuk cari suami. Tapi kalau saudara membaca di ayat yang ke-7 di pasal yang kedua, saudara akan menemukan sejak dia datang sampai sekarang dia tidak pernah berhenti bekerja memunguti sisa-sisa bulir jelai itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran Rut barangkali tidak ada yang luar biasa. Dia hanya berpikir bagaimana supaya kami berdua bisa tetap hidup. Tetapi Allah menghargai attitude daripada Rut, bahkan dia memakai attitude daripada Rut untuk menggenapi rencananya. Saudara dan saya barangkali ada di posisi itu. Udah gak usah pikir macam-macam. Kalau ada yang bisa saya kerjakan untuk survive. Apa yang menjadi tanggung jawab saya, bagian saya lakukan. Dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya Allah bisa memakai attitude kita yang positif itu. Untuk menggenapi rencananya yang besar. Amin. Amin saudara, saya ajak kita melihat apa yang dikatakan oleh Martin Luther di sini ya. Jika Allah tidak memberkati, sehelai rambut atau selembar jerami pun takkan pernah tumbuh. Pada saat yang sama Allah ingin saya punya sikap seperti ini. Saya takkan pernah punya apa-apa jika saya tidak membaca dan menabur. Allah tidak ingin kita duduk-duduk saja dan bermalas-malasan. Lalu menyerahkan semuanya pada Tuhan. Dan menanti hingga ayam goreng terbang ke mulut kita. Ini namanya mencobai Tuhan. Saudara, Allah kita Allah yang baik. Dan dia berkehendak untuk memberkati kita. Amin. Amin. Tetapi juga kita punya tanggung jawab. Kita punya bagian yang harus kita kerjakan. Ketika keduanya ketemu, saudara, rencana Tuhan jadi. Saudara, haleluya, puji Tuhan. Ayat yang ketiga, saudara ya. Saya hanya mau ajak kita untuk konsentrasi di 3 ayat yang pertama di pasal yang kedua di sini. Perhatikan, ini menarik sekali saudara. Saya melihat bagaimana ini seperti connecting the dots ya. Seperti kalau dulu kita gambar itu saudara, gambar gajah karena nggak bisa gambar langsung, maka ada titik-titiknya itu ya. Lalu dihubungkan satu dengan yang lain, gambar gajahnya mulai kelihatan saudara. Demikian pula dengan kisah kehidupan Rut dan kisah hidup kita. Nanti saudara akan menoleh ke belakang dan melihat, iya ya, ini semua Tuhan yang kerja ini. Perhatikan saudara ya,
Ayat yang ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara perhatikan ini ya, perkataan ya, sampai ke ladang itu berarti ada perjalanan yang ditempuh oleh Rut, tidak tahu sejauh mana. Lalu kemudian dikatakan kebetulan, artinya Rut itu enggak nanya-nanya, mas ladangnya Pak Boas itu yang mana ya? Enggak ada, enggak nanya-nanya gitu. Ini bahasa manusia ini ya. Tahu-tahu entah bagaimana, pokoknya Rut itu pikirannya di mana ya, yang lagi ada banyak penyapit yang sedang bekerja di mana. Lalu dia masuk saja, lalu bahasa manusianya kebetulan itu ladang itu miliknya Boas. Ini bahasa manusia loh saudara ya. Tetapi di pemandangan Tuhan sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Seorang penulis mengatakan dari jatuhnya satu butir air hujan sampai kepada jatuhnya sebuah kerajaan. Itu semua atas kehendak Allah. Kalau Tuhan tidak menghendaki, enggak ada yang jadi. Tuhan Yesus katakan yang sama. Burung pipit yang 2 ekor seduit, bahkan rambut satu helai di kepala kita enggak akan jatuh kalau Tuhan tidak menghendakinya. Dengan kata lain saudara baca kitab Rut dari awal sampai akhir, saudara tidak mendapati Allah berfirman, Allah mengadakan mujizat yang besar. Tidak ada saudara. Tetapi saudara akan melihat bagaimana Allah bekerja secara senyap namun pasti. Waktu itu Rut belum pernah bertemu dengan Boas. Waktu itu Naomi juga tidak pernah membayangkan suatu saat kelak Boas akan menikah dengan Rut, saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa pada akhirnya saudara baca silsilah Tuhan Yesus, nama wanita Moab itu tertulis di sana. Tidak ada yang tahu selain daripada Tuhan sendiri. Selain daripada El Shaddai. Allah Maha Kuasa dan Maha Cukup itu. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejauh mana kita mengenal Allah kita. Sejauh itu pula kehidupan kita akan dihantar saudara. Kalau pemahaman kita tentang Allah itu hanya kecil, Allah yang kecil-kecil, ya, saudara hidupmu juga akan kecil. Tetapi kalau engkau memahami Allah El Shaddai yang Maha Kuasa dan Maha Cukup, hidupmu juga tidak akan pernah biasa-biasa. Amin saudara. Amin. Saya ajak kita sama-sama membaca perkataan ini bersama-sama. El Shaddai adalah pribadi yang dapat diandalkan. Ia tak pernah gagal. Ia merencanakan, mendahului, mengawasi dan memastikan semua berjalan menurut rencananya. Tidak lebih, tidak kurang. Lalu mengapa seringkali seolah-olah ia meninggalkan kita? Jawabannya karena ia banyak kali harus mengosongkan sebelum memenuhi hidup kita. Ini saudara yang dialami oleh Naomi dan kita semua. Seringkali kalau kita hidup baik-baik saja saudara. Maka Allah enggak nampak dalam hidup kita. Allah enggak nyata. Tetapi begitu gelas itu dikosongkan, maka ada banyak ruang di mana Allah bisa bekerja dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Dikosongkan untuk dipenuhi. Luar biasa.